Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Kali ini saya mau berbicara soal investasi patungan usahanya Jam'an Nur Khatib Mansur. Kita kenal nama populernya adalah Yusuf Mansur. Tahun 2012, tahun 2013, Jam'an itu melalui stasiun televisi, sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta. Kebetulan dia mendapat program untuk mengisi acara subuh di televisi tersebut, dan juga melalui media sosial Jam'an gencar mempromosikan dua jenis investasi, yakni investasi patungan usaha dan patungan aset. Dia mengumpulkan investasi itu dengan bermacam skema, mulai dari menjual sertifikat, jual sertifikat ya, bukan saham ya, menjual sertifikat berbagai macam nilai, mulai dari 1 juta dan kelipatannya. Ada sertifikat bernilai 10 juta, ada sertifikat bernilai 12 juta. Jam'an juga menerima setoran secara langsung, dia juga menerima transferan secara langsung, memakai dua rekeningnya. Dua rekening itu di dua bank besar, bank swasta dan bank negeri, dengan nama penerima dengan nama penerima Yusuf Mansur. Kita tahu bahwa itu bukan nama dia yang sesungguhnya. Kemudian oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dia ditegur. Juga waktu itu Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri Koordinator sebuah bidang menegur dia, menyarankan agar dia membuat perusahaan untuk menampung investasi masyarakat itu secara legal. Agak aneh juga, saat itu biasanya orang yang mengumpulkan investasi, mengumpulkan uang masyarakat tanpa melalui sebuah regulasi yang cukup, tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, itu biasanya langsung ditangkap gitu. Tetapi kali ini Jam'an ketika mengumpulkan investasi itu, walaupun menyalahi regulasi yang ada, itu dia tidak diapa-apakan. Sampai pada beberapa tahun sesudah itu, mulai banyak orang meminta kembali uang investasi dia. Sampai ada yang melaporkan di Mabes Polri. Saya sangat tahu dengan peristiwa itu karena saya juga ikut di dalamnya. Belakangan orang ramai meminta kembali uang investasinya karena berbagai macam alasan. Nah, proses orang meminta uang itu kemudian meminta kembali uang investasi itu kemudian berlabuh di Pengadilan Negeri Tangerang berupa gugatan perdata. Hari ini gugatan tersebut sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang, di mana para investor itu menitipkan kuasanya kepada Pak Ikhwan Tony dan rekan-rekannya. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya tayangkan pada Thoibah Channel yang hari ini peredarannya dihentikan oleh Google, ada salah satu penggugat yang meminta kembali uangnya atau meminta kembali pertanggungjawaban Jam'an terhadap uang investasi itu, bernama, biasa disapa dengan nama Umi Sepuh, berasal dari kota Garut, Jawa Barat. Pada Thoibah Channel yang lalu itu saya sudah hadirkan beliau di video itu. Beliau salah satu orang yang meminta kembali uangnya ya. Umi Sepuh ini pada hari Kamis tanggal 2 Juni yang lalu itu meninggal dunia. Dia meninggal dunia saat gugatan dia di Pengadilan Negeri Tangerang itu belum membuahkan hasil atau belum berakhir. Saudara-saudara, kepada Pak Jam'an dan juga orang-orang dekatnya Pak Jam'an yang melihat video ini, jika saudara-saudara
masih memiliki sedikit kebaikan dalam hati Anda, yang memang punya niatan untuk mengembalikan uang Umi Sepuh ini, maka Anda, Pak Jam'an atau orang-orang dekat Anda, bolehlah disuruh untuk menghubungi saya, dan saya akan membantu bagaimana menemukan alamat atau ahli waris dari Umi Sepuh ini. Tapi jika Anda tidak memiliki sedikit kebaikan di hati Anda untuk mau mengembalikan investasi atau uang investasi Umi Sepuh ini, ya biarkan saja. Nanti Allah punya cara untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Oke saudara-saudara, kemarin itu tanggal 9 Juni, hari Kamis, itu Pak Ikhwan Turi dan teman-temannya menghadiri kelanjutan persidangan gugatan para investor patungan usaha terhadap Jam'an Nur Khotif Mansur dan Jody Broto Suseno, rekan Jam'an di bisnis warung Stick and Shake. Nah, bagaimana jalannya persidangan? Bagaimana keadaan persidangan kemarin? Agenda apa yang disidangkan? Kita boleh mengikuti statement Pak Ikhwan Turi dan rekan-rekannya pada video berikut ini. Saudara-saudara, jika video ini bermanfaat, saya silakan untuk men-share-nya, membaginya sebanyak mungkin. Jika saudara-saudara punya ide dan saran, boleh disampaikan kepada saya lewat nomor yang saya sertakan di sini. Setelah video ini nanti, saya juga akan kembali menghadirkan video-video di mana orang-orang, tokoh-tokoh dan lain sebagainya yang pernah punya pengalaman berbisnis dengan Jam'an Nur Khotif Mansur, punya pengalaman berinteraksi dengan Jam'an Nur Khotif Mansur, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar jika berbisnis dengan orang, walaupun dia itu berpredikat ustadz sekalipun juga, kita harus memperhatikan aturan main yang berlaku. Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita, jika kita punya urusan hutang piutang, jika punya urusan mengenai keuangan dengan pihak lain, dengan orang lain, maka Al-Quran tegaskan faktubuh, maka tulislah, maka buatlah komitmen secara tertulis supaya pertanggungjawabannya jelas. Saudara-saudara, demikian video saya hari ini. Silakan mengikuti video berikut ini. Dari saya, Darso Arif Bakwama, terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan, hari ini agenda sidangnya apa Pak Iwan? Agenda sidang hari ini seharusnya itu jawaban dari turut tergugat, yaitu PT Indeks Asindo, Saudara Haji Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno. Akan tetapi kami dapat kabar dari panitera pengganti bahwa kuasa hukum dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak hadir. Alasannya apa Pak? Mereka nggak hadir Pak? Alasannya itu dikarenakan ada rekannya yang di ICU. Jadi satu rekan mereka ya? Salah satu rekan dari mereka. Tapi kan seharusnya salah satu dari rekan mereka, tidak semuanya ikut di ICU. ICU juga istilahnya orang nggak bisa jenguk kan? Iya, iya. Seharusnya dari salah satu kuasa hukum para tergugat, ya satu hadir kan, menyerahkan gugatan. Seharusnya seperti itu. Kenapa kok ini keseluruhannya? Ya, kami menunggak, ya mungkin ada dilambatkan atau memang istilahnya jawaban yang masih kurang diskemakan sedemikian rupa, sehingga alasan itulah yang menjadi sidang hari ini tertunda minggu depan. Itu ya. Jadi hari ini harusnya jawaban mereka ya, Mas Iwan ya? Ya, seharusnya jawaban dari penggugat terhadap gugatan kita. Ya. Jadi sebenarnya ini yang kita tunggu-tunggu, yang kami tunggu-tunggu. Ya. Dari hasil gugatan kita apa yang dijawab gitu loh. Sehingga kan kita bisa tahu ya kan penjelasan dari mereka. Nah, cuma sampai saat ini ya belum kami dapatkan jawaban gugatan yang kita ajukan kepada mereka. Sebenarnya yang Mas Iwan gugat apa sih Mas? Yang kita gugat ya masalah investasi patungan usaha. Iya. Ya.
Ya. Materi gugatannya apa, Mas? Materi gugatannya yaitu kita meminta supaya ada pertanggungjawaban terhadap saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk mengembalikan uang yang klien kami investasikan untuk pembangunan hotel dan apartemen umroh dan haji di Tangerang. Ya. Hotel City maksudnya masih ya? Hotel City. Ya. Lanjut Mas, keterangannya teman-teman ya, yang mungkin lain. Dari Mas Anggu bisa menambahkan. Ya, tadi juga terkait masalah sidang hari ini bahwa dari pihak tergugat itu tidak hadir sangat disayangkan juga oleh kami karena tidak ada relevansinya lah alasan itu, karena rekannya satu yang sakit tapi semuanya tidak hadir, itu sangat tidak masuk logika kita kan. Untuk apa? Untuk mewakili kan, tujuan mewakili kan untuk pergantian secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, itu kan bisa, tidak harus semuanya tidak hadir. Ini yang kami menduga ada apa gitu kan, apakah memang belum siap jawabannya atau seperti apa kurang koordinasi antara mereka. Nah, itulah yang sangat kami sayangkan, dan juga itu menjadi catatan bagi majelis hakim terkait ketidakhadiran dari para tergugat. Ya, tadi hakim sempat mengingatkan, ya kebetulan juga pas panitia ini juga sakit ya. Nah, jadi ketua hakim majelis juga menyampaikan nanti mengingatkan kepada panitia, kepada para tergugat ya istilahnya untuk mengindahkan apa yang sudah menjadi peraturan dalam beracara ya, perdata. Masa hakim bilang kalau misalkan satu kampung salah satu orang kampung sakit masa semuanya harus ikut untuk ke rumah sakit, kan nggak mungkin. Nah, sedangkan di situ juga di surat kuasa mungkin di para tergugat sudah dijelaskan juga kan, menguasai secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ya aturan kalau misalkan ini ya semuanya istilahnya tidak hadir ya salah satu mewakilkan mengasih jawaban, itu kan hanya ngasih jawaban saja kan gitu bisa. Nah, makanya kami duga kemungkinan mungkin ketidaksiapan mereka untuk menjawab ya kan, menjawab formulasi gugatan yang kita gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang ini seperti itu. Mas Ali mungkin mau ditambahkan lagi. Kalau dari kami sih sebetulnya lebih ke kecewaannya itu ya tadi kan mungkin di surat kuasa itu harusnya kan tidak harus semuanya itu yang tidak ikut kan, di surat kuasa itu substansinya baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Tadi juga majelis mengingatkan bahwa kok lawyer seperti ini tidak proporsional gitu kan, tidak harus satu tidak hadir masa semuanya tidak ikut, kan bisa disubstitusikan juga. Andai kan misalkan mereka tidak bisa hadir ya bikin saja surat kuasa substitusi, entah itu kepada advokat magang atau kepada advokat yang lain seperti itu ya. Kami lebih ke kekecewaan aja sih, jadi tidak bisa melihat substansinya jawaban dari gugatan kami itu apa dari ininya ke mereka. Itu mungkin dari itu saya saja. Statement penutup Pak Iwan? Statement penutup mungkin? Untuk statement penutup ya, kepada saudara Haji Yusuf Mansur maupun dan kawan-kawan, pertama juga sebagai komisaris di PT Inex Arsindo, Bapak Jody Broto Suseno. Ya kalau bisa segeralah ini diselesaikan. Ya kami berharap kalau bisa dalam proses beracara perdata ini kalau memang mereka saya maksudnya saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan ada itikat baik ya kan untuk mengembalikan pokok investasi yang sudah diserahkan kepada saudara Haji Yusuf Mansur itu dikembalikan. Kami siap menerima tapi dengan catatan sesuai apa yang ada di dalam gugatan maupun kita kembali lagi ke muara mediasi, maka kami ya siap untuk mencabut gugatan ya kan. Kalau tidak ya kita sesuai prosedur hukum ya nanti biar hakim yang istilahnya memutuskan mana yang menjadi hak klaim kami untuk saudara Haji Yusuf Mansur tanggung jawabi, baik itu kerugian material maupun imaterial. Itu harapan kami. Oke Pak Iwan, makasih banyak teman-teman.